Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar. Kita lanjutkan ya pembacaan kitab Matn Madhhabi Ahli Hadits fil Aqaid wal Ahkam. Kita masuk ke mafhum madhhabi ahli hadits wa ahammiyatuhu. Yang difahami madhhab ahli hadis wa ahammiyatuhu, dari madhab ahli hadis gitu ya, wa ahammiyatuhu dan urgensinya ya. Yang pertama, summu ahlul hadis liittiba'ihimul haqqa bidalilihi minal kitabi was sunnah. Mereka itu dinamakan ulul hadis karena mereka mengikuti al-haqqa, kebenaran, bidalilihi, dengan dalilnya. Dalilnya dari mana? Minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran dan sunnah. ولتتبعهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام رضي الله عنهم. Dan dikarenakan ikutnya mereka terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perkataan-perkataan sahabat dan tabi'in dan para tabi'ihim. Tabi'i itu maksud atba tabi'in ya. Wa a'immatul Islam, dan para immah Islam, itu para imam-imam Islam radhiyallahu anhum. Kemudian yang kedua, wahum at-ta'ifatul mansurah, dan mereka adalah at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang selalu ditolong oleh Allah jalla fi'ula. As-sawadul a'zam, mereka disifati oleh Rasul sebagai as-sawadul a'zam, yaitu mereka orang-orang yang paling banyak nanti di akhirat ya dibandingkan umat-umat sebelumnya. Kemudian selanjutnya akhwafillah sekalian, wal firqatun najiyah, dan mereka adalah kelompok yang selamat. Ya. Kemudian wal jamaah, dan mereka disifati al jamaah. Meskipun mereka sendirian, karena mereka dikatakan al jamaah karena menetapi kebenaran. Wal ghuraba, dan mereka adalah orang-orang yang terasing. Mereka bukan menjauhi manusia, bukan, tapi pada saat yang bersamaan manusia menjauhi sunnah sementara mereka menegakkan sunnah, sehingga mereka menjadi terasing di tengah-tengah manusia. Wa ghirsullah, dan mereka adalah yang ditanam menjadi bibit-bibit oleh Allah SWT, ditanam di dunia ini. Mereka akan menumbuhkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasafatullahi min khalqihi, dan mereka orang-orang yang dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya. Artinya mereka membawa ajaran yang murni. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah sekalian, wahum aqrabun nasi majlisan minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah wa huwa imamuhum. Dan mereka adalah manusia yang paling dekat tempat duduknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Wa huwa imamuhum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imam mereka. Kenapa paling dekat tempat duduknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan mereka senantiasa dekat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah wahum wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihim yarfa'ullahu ta'ala al-bala'a 'anil 'ibadi wal biladi. Bersebab mereka lah Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala, bencana, musibah dan sebagainya dari mana? 'Anil ibadi wal biladi, dari hamba-hamba, dari para hamba dan negeri-negeri. Mereka jadi sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan negeri-negeri. Kemudian wahum a'lamun nasi bil haqq, mereka adalah orang-orang yang paling tahu terhadap kebenaran. Warhamuhum bil khalqi, mereka paling sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Hammuhum an takuna sunnatu mansyuratan wa masyhuratan wa hakaman 'ala al khalqi wa an takuna hakimatan la mahkumatan. Ham itu hasrat mereka, keinginan mereka, cita-cita mereka, an takuna sunnatu mansyurah, agar sunnah itu tersebar, wa masyhurah, dan terkenal, wa hakaman 'alal khalqi, dijadikan hukum atas manusia, wa an takuna hakimatan, dan agar sunnah itu menjadi hakim atas manusia, la mahkumatan, bukan yang dihakimi.
Kemudian yang kelima, wahum aktsarun nasi shawaban. Dan mereka adalah manusia yang paling banyak benarnya. Walaisu bima'sumin. Dan mereka bukanlah orang-orang yang maksum. Ya, mereka bukanlah orang-orang yang maksum, tapi mereka paling banyak benarnya di kalangan manusia. Kenapa? Karena mereka paling tahu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, ikhwafillah sekalian, wahum a'immatul jarh wa ta'dil. Mereka adalah para imam jarh wa ta'dil, para imam yang bisa untuk mencacatkan atau merekomendasikan orang-orang yang berhak untuk diambil ilmunya dari kalangan manusia. Himatuddin min kaidil mulhidin. Mereka adalah para penjaga-penjaga agama dari apa? Dari tipu daya makar orang-orang yang menyimpang, para orang-orang pembuat ilhad yang menyimpang dari kalangan ateisme, skeptisisme, kemudian dari kalangan liberalisme, pluralisme, dan isme-isme yang lainnya dari kelompok-kelompok menyimpang dan sesat. Mereka adalah penjaga agama ini dari kaid orang-orang seperti itu. Kemudian selanjutnya, ikhwafillah sekalian, yang ketujuh, madhabuhum fi ghayatil istiqrari wal thabati wal sadadi wal sihati wal ittirari. Madhab mereka berada di puncak al-istiqrar, konsistensi, wal-thabat dan keteguhan, wal-sadad dan kelurusan, wal-sihah dan kesahan, keabsahan, wal-ittirad dan kekonstanan. Madhab mereka senantiasa istiqamah, konstan. Wa huwa muqtadal ma'qul as-sarih. Dan itu adalah yang dikonsekuensikan sesuai dengan akal yang jelas, yang tegas, yang terang, wal manqul as-sahih, dan yang dinukilkan secara sahih. Itulah madhab mereka. Kemudian yang ke-8, ikhwafillah sekalian, wala na'ni bi ahli al-hadithi al-muqtasirina ala sama'ihi wa riwayatihi al-mutalahhifina li tahsil al-ijazat was-sama'at. Dan kami tidaklah memaksudkan bahwasanya ahlul hadis adalah orang-orang yang hanya mencukupkan diri bagaimana untuk hanya sekedar mendengar saja, meriwayatkan saja, sibuk dengan hal tersebut. Untuk apa? Mengumpulkan, untuk mendapatkan ijazah-ijazah sama'i saja. Hanya untuk sekedar mendapatkan masmu'at saja, tanpa difahami dengan baik, tanpa diamalkan. Bal kullum man kana ahaqq bihifdhihi, bahkan setiap mereka itu adalah yang paling berhak untuk menghafalnya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang menghafalkan hadis tersebut. Wa fahmihi zahiran wa batinan, dan mereka memahami baik secara zahir maupun batin. Wa tabi'an lahu zahiran wa batinan, mereka mengikuti hadis-hadis Nabi SAW baik secara zahir maupun batin. Wa inna aktsara kutubatil hadis fi hadzal zaman ba'idun min hifdhihi khalin min ma'rifati fiqhihi la yufarriquna baina mu'allalin wa sahihin. Ya. Dan sesungguhnya kebanyakan penulisan hadis di zaman sekarang ini, ikhwafillah sekalian, jauh sekali dari bentuk penjagaan terhadap hadis. Kosong sekali dari pengetahuan tentang fikihnya. La yufarriquna baina mu'allalin wa sahihin, mereka tidak membedakan antara hadis-hadis yang mu'allal dengan hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang memiliki cacat, memiliki illat dengan hadis-hadis yang sahih. Yang penting mereka dengar dapat ijazah. Sudah, itu jadi sebuah kebanggaan bagi mereka. Enggak mereka pisahkan mana yang mu'allal, mana yang sahih. Ini yang terjadi di zaman sekarang, kata beliau. Kemudian yang ke-9, wa hum ajallu min fuqaha'ir ra'i. Mereka lebih agung dibandingkan dari para fuqaha ar-ra'i, para fuqaha yang hanya mengandalkan ra'yu saja. Wa a'zamu sidqan, mereka yang paling agung kejujuran imannya. Wa a'lahum manzilatan, mereka yang paling tinggi kedudukannya. Ashabu haibatin wa waqarin, mereka yang memiliki haibah, kehormatan diri, kepercayaan diri,
ketawaduan, dan sebagainya. Sekalian. Kemudian yang ke-10 ikhwah sekalian, man kadahum qasamahu Allah Ta'ala wa man aanadahum khadhalahu Allah. Siapa yang mencoba menipu mereka, siapa yang mencoba berbuat makar terhadap mereka, ya, qasamahu Allah Ta'ala, maka Allah akan mematahkannya. Wa man aanadahum, dan siapa yang menentang mereka, khadhalahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutusnya, membuat dia putus asa, akan menghentikannya, akan menghinakannya. Begitulah mereka para ahlul hadis sampai poin 10 ini. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan poin-poin berikutnya di video berikutnya insyaallah. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.